Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ustadz Montaha. Pada video kali ini saya ingin membuat konten video pembelajaran, konten tentang materi nahwu. Ialah yang kami bahas dalam video ini, membahas tentang syarat-syarat kalam. Apa syarat-syarat kalam? Di dalam materi nahwu kelas 4, di sana ada materi yang membahas tentang syarat-syarat kalam. Bahwa syarat-syarat kalam itu ada 4 macam. Maka kita harus bisa menyebutkan 4 macam itu apa. Oke, saya ulang, syarat-syaratnya kalam itu ada 4 hal atau ada 4 macam. Maka 4 macam ini anak kelas 4 harus punya kemampuan untuk bisa menguasainya. Dalam arti ya bisa menyebutkan seperti gurunya, seperti saya bisa menyebutkan. Nah, oke, saya coba ya. Yang pertama, syarat kalam yang pertama adalah lafadz. Apa? Lafadz. Lafadz itu ya sebuah kata, harus ada kata. Dalam kalam itu harus ada lafadz. Itu syarat yang pertama. Setelah ada lafadz, syarat yang kedua adalah murokab. Apa itu murokab? Murokab itu ya kata yang tersusun. Kata yang tersusun. Harus ada kata yang tersusun di dalam kalam. Kemudian syarat yang ketiga adalah mufid. Mufid itu artinya kata yang tersusun di dalamnya harus bisa memberikan pengertian atau makna yang sempurna. Dan syarat yang keempat adalah bil wad'i atau wadha. Wadha itu ada yang mengatakan wadha itu ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ada juga wadha itu yang mengartikan diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas. Jadi di dalam kalam itu harus terpenuhi 4 unsur tersebut, yaitu harus ada kalam. Yang kedua harus ada murokab. Yang ketiga harus ada mufid. Dan yang keempat harus ada wadha. Jika keempat syarat tersebut sudah terpenuhi dalam sebuah kalam, maka sudah dinamakan kalam. Tidak atau belum bisa dikatakan kalam jika 4 syarat tersebut belum terpenuhi atau kurang daripada salah satunya. Namun sebaliknya, jika 4 syarat tersebut sudah terpenuhi, sudah ada semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka barulah disebut itu namanya kalam. Lafadz. Kalau kita bicara lafadz itu bahasa Arab. Apa sih lafadz itu? Lafadz itu sama dengan susunan kata yang memiliki arti. Susunan kata yang memiliki arti itulah lafadz. Contohnya at-thalibu. Ya, di sini ada beberapa kata disusun menjadi at-thalibu dan memiliki arti murid. Nah, itu namanya kata. Jadi at-thalibu ini namanya satu kata yang tersusun dari beberapa huruf. Ada huruf alif, ada lam, to, kemudian lam, kemudian huruf ba, disusun menjadi satu sehingga berbunyi at-thalibu atau tertulis at-thalibu. Dan ternyata at-thalibu itu memiliki arti murid. Oh, berarti itu namanya lafadz. Istilah dalam nahwunya namanya lafadz. Dan kalam itu nanti harus ada lafadz. Kemudian kedua murokab. Murokab itu sama dengan lafadz yang tersusun dari 2 atau lebih. Saya ulang, murokab itu sama dengan lafadz yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Itulah murokab. Seperti contohnya, misal qara'a Zaidun al-Qur'ana. Zaid membaca Al-Quran. Maka dalam kalimat ini, dalam kalam ini ada 3 lafadz yang disusun, yaitu lafadz qara'a, lafadz Zaidun,
lafadz Al-Qur'ana disusun menjadi satu, sehingga menjadi satu kesatuan dalam satu kalimat yang memiliki arti sempurna, yaitu Zaid membaca Al-Qur'an. Ini namanya murokab. Jadi dalam kalam itu harus ada murokab, harus ada lafadz yang disusun. Kemudian yang ketiga adalah mufid. Harus ada mufid juga dalam kalam itu. Apa itu mufid? Mufid itu sama dengan kalimat yang bisa dimengerti artinya, kalimat yang memberikan satu pemahaman, kalimat yang sudah bisa dipahami, atau kalimat yang sudah bisa dimengerti oleh si pendengar. Misalnya koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Ini namanya murokab. Ini namanya kalimat yang tersusun dari dua lafadz menjadi koma Zaidun, yang memiliki arti Zaid telah berdiri. Nah, itu namanya murokab. Dan yang terakhir, yang keempat, bil wad'i, wada. Wada ini sama dengan kalimat yang harus diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas. Wada artinya sebuah kalimat yang harus diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas. Misalnya contohnya begini, Darosa Zaidun fil madrasati, Zaid telah belajar di sekolah. Ini namanya bil wad'i, bahwa dalam kalimat ini disusun dengan menggunakan aturan tata bahasa Arab yang jelas. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Itu namanya disusun dengan menggunakan aturan bahasa Arab. Karena disusun dengan seperti itu, dengan jelas, sehingga memiliki arti. Dan di dalam kalam itu harus berupa bahasa Arab, yang diucapkan tidak boleh kalimat-kalimat selain bahasa Arab. Ya misalnya Darosa Zaidun fil madrasati, ya harus diucapkan demikian. Oh, berarti berbahasa Arab, diucapkannya dengan jelas. Itulah kalam. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian kalam, kita juga sudah membahas tentang contohnya kalam. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat-syarat kalam. Ada 4. Yang pertama lafadz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, dan yang ketiga wada. Keempat wada. Saya ulangi lagi, syarat-syarat kalam ada 4. Yang pertama lafadz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wada. Jadi 4 hal tersebut, 4 syarat tersebut sudah kita kuasai sebagai penjelasan daripada syarat-syarat kalam. Nah, sekarang setelah paparan syarat-syarat kalam dari Ustadz Muntaha, sekarang saya ingin membuat soal PG, soal pilihan ganda. Tentu soal ini adalah untuk siswa kelas 4 agar bisa memahami. Demikian soalnya. Yang bukan termasuk syarat kalam adalah 1. lafadz, 2. murokab, 3. mufid, 4. mujarot. Saya ulangi lagi, yang bukan termasuk syarat-syarat kalam ialah 1. lafadz, 2. mufid, 3. apa tadi ya? Yang bukan termasuk syarat-syarat kalam ialah 1. lafadz, 2. murokab, 3. mufid, 4. mujarot. Mana jawabannya benar? Jawabannya benar adalah mujarot. Mujarot ini bukan merupakan syarat kalam. Mujarot. Apa mujarot itu? Ya, mujarot itu sebuah istilah dalam bahasa Arab juga, yang artinya apa ya, mujarot ya, sunyi atau kosong kalau nggak salah ya, mujarot itu ya. Seperti sulasi mujarot, oh berarti asli ya. Mujarot itu bahasa Arab artinya asli. Seperti sulasi mujarot, berarti fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Ya, mujarot artinya asli. Yang bukan termasuk syarat-syarat kalam ialah 1. lafadz,
2 murokab, 3 mufid, 4 mujarot. Karena pertanyaannya adalah yang bukan termasuk, maka jawaban yang benar adalah mujarot. Jadi mujarot ini bukan termasuk syarat kalam, artinya salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah wadha atau bil wad'i. Kalam syaratnya ada 4, 1 lafat, murokab, mufid, kemudian wadha. Itu syaratnya. Nah, kalau pertanyaan yang bukan termasuk syarat kalam, nah itu tadi ada pengecoh satu kata mujarot. Mujarot dimasukkan dalam pilihan gandanya, berarti itulah jawabannya. Yang bukan termasuk syarat kalam adalah mujarot. Nah, kalau jawaban lengkapnya, yang termasuk syarat kalam adalah lafat, murokab, mufid, wadha. Nah, itu baru jos. Oke, demikian paparan mengenai syarat-syarat kalam bersama dengan soal pilihan ganda yang sudah kami bacakan. Semoga anak-anak bisa memahami, dan besok kalau keluar soal seperti itu, jawabannya tidak boleh salah, harus dijawab dengan tepat. Oke, mantap. Sekian dari saya, Ustadz Monta. Tetap semangat, jangan kemana-mana. Terus tonton videonya, dan terimalah salam terakhir dari saya. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Wassalam, sampai jumpa, dadah.